Mason Mount bicara soal momen-momen sulit Chelsea sepanjang musim 2020-2021. Bintang Chelsea, Mason Mount mengakui bahwa kepergian Frank Lampard pada pertengahan musim adalah salah satu momen sulit musim ini. Frank Lampard dipecat oleh klub pada akhir Januari ketika The Blues jatuh ke posisi ke-9 dalam klasemen Premier League, yang membuat harapan mereka untuk finish di 4 besar berada dalam bahaya. Thomas Tuchel segera ditunjuk untuk menangani Chelsea dan akhirnya membawa Chelsea ke posisi 4 dengan final Piala FA meskipun berakhir dengan kekalahan. Akan tetapi hanya dalam waktu 4 bulan, mirip dengan bagaimana mereka memenangkan Liga Champions pada 2012, Tuchel membawa timnya mengangkat trofi Liga Champions di Porto pada 30 Mei lalu. Sejumlah pencapaian mengejutkan bagi seorang manajer yang hanya punya sedikit waktu dengan tugas berat untuk mengangkat kembali timnya dalam krisis kepercayaan diri. Mason Mount sendiri menjadi pusat kesuksesan baik di era Lampard dan juga Tuchel. Penampilannya menonjol sepanjang musim ini dan memainkan peran penting dalam mengamankan gelar Liga Champions serta finish 4 besar di Premier League. Namun semua itu tak berjalan dengan mulus. Mount dan juga Chelsea sempat mengalami kemunduran sepanjang musim 2020-2021 ini, terutama saat kepergian Lampard. Berbicara dalam laman resmi klub, dia berkata, "Tentu saja, kepergian Lampard adalah periode yang sulit, bukan hanya saya tapi juga klub. Anda masih dalam pertengahan musim sehingga Anda benar-benar harus mencoba untuk bangkit. Manajer baru datang dengan cepat sehingga Anda hanya harus tetap positif dan benar-benar menantikan pertandingan berikutnya." Dia menambahkan, "Ada beberapa momen sulit, kalah dalam beberapa pertandingan di mana kami seharusnya menang selalu sangat menyakitkan dan pertandingan tandang Arsenal adalah sesuatu yang saya ingat dan benar-benar menyakiti saya karena posisi kami dalam klasemen dan fakta juga bahwa kami perlu menang tetapi ternyata tidak. Kekalahan di final Piala FA juga mengecewakan dan sangat mempengaruhi saya. Lagi-lagi kalah di final. Saya merasa kami berada di posisi yang sangat bagus dan itu adalah trofi yang selalu saya ingin menangkan. Setelah memenangkan 2 Piala FA Youth dan juga itu adalah perasaan yang mengerikan. Anda tidak pernah menginginkan perasaan itu lagi. Tetapi sepak bola selalu naik turun dan sebagai pesepak bola Anda belajar tentang bagaimana menghadapi momen-momen itu." Chelsea dan Manchester City saing kuasai Eropa. Setelah menguasai final Liga Champions, Chelsea dan Manchester City memperlebar jejak invasi mereka menuju Euro 2020. Chelsea dan Manchester City sang juara dan runner-up Liga Champions 2020-2021 menegaskan kesayangan dominasi di level kontinental. Begitu invasi juga kekuasaan lanjutan mereka ialah mengirim jumlah pemain terbanyak ke Euro 2020. Jika digabungkan ada 30 perwakilan dari kedua klub dan kedua kubu di skuad negara peserta Piala Eropa. Menurut data dari komutan bolasport.com dari Grassnot, Chelsea dan Manchester City sama-sama menjadi klub pengirim pemain terbanyak dengan 15 orang dan tersebar ke beberapa negara. Anggota tim London Biru paling banyak mewakili Prancis, Inggris, dan Jerman dengan jumlah masing-masing 3 pemain. Mereka ialah trio Mason Mount, Ben Chilwell, dan Reece James di timnas Inggris, Kai Havertz, Timo Werner, dan Antonio Rudiger di timnas Jerman, serta Oliver Giroud, Kurt Zouma, dan pemain terbaik final Liga Champions N'Golo Kante di timnas Prancis. Sisa personal asuhan Thomas Tuchel terbesar di timnas Italia, Jorginho Emerson, Denmark Andreas Christensen, Kroasia Mateo Kovacic, Skotlandia Billy Gilmour, dan Spanyol Cesar Azpilicueta. Sementara itu Manchester City paling banyak melepas 4 pemainnya untuk timnas Inggris dan Spanyol. Edouard Mendy disambut luar biasa di timnas Senegal. Edouard Mendy mendapatkan sambutan luar biasa dari rekan-rekan setimnya di timnas Senegal saat ia melaporkan untuk latihan pertama kalinya sejak kemenangan Chelsea di Liga Champions. Pemain berusia 29 tahun itu menjadi kiper Senegal pertama dan hanya yang kedua dari Afrika yang berhasil memenangkan Liga Champions atau Liga Eropa. Mendy mencatatkan clean sheet ke-9-nya musim ini di Liga Champions saat Chelsea mengamankan kemenangan 1-0 melawan Manchester City, terbanyak dari penjaga gawang lain dalam satu musim. Faktanya Mendy hanya kebobolan 3 gol dalam 12 penampilan di Liga Champions dan 2 dari gol-gol tersebut bahkan masuk dalam goal of the tournament atau gol terbaik. Setelah diberi libur beberapa hari pasca kemenangan di Portugal tersebut, Mendy kemudian terbang ke Senegal pada hari Kamis 3 Juni 2021 kemarin
menjelang pertandingan persahabatan bersama negaranya melawan Zambia dan Tanjung Verde musim panas ini. Ketika dia tiba di hotel tim, dia disambut dengan sangat heboh dan meriah oleh anggota pasukan lainnya. Mereka tiba di hotel tim, dia disambut dengan sangat heboh dan meriah oleh anggota pasukan lainnya. Mereka menyambut Mendy dengan pelukan dan meneriakkan Campeonas kepada kiper berpostur jangkung itu. Sadio Mane dari Liverpool tampak paling bahagia melihat Eduardo Mendy dan bahkan meminta selfie dengan kiper tersebut dengan mengenakan bendera Senegal. Berbicara tentang sambutan yang dia terima, Mendy mengatakan dalam laman web Federasi Sepak Bola Senegal setelahnya, "Saya merasa sangat gembira dan sangat bangga dengan sambutan yang mereka berikan kepada saya bersama dengan semua staf hotel dan orang-orang yang bekerja di sini. Jadi saya benar-benar ingin berterima kasih kepada mereka. Itu sangat menyentuh saya. Saya telah membayangkan kepulangan saya setelah kemenangan dan saya tidak mengharapkan itu sama sekali." Christian Pulisic merasa bangga bisa memenangkan trofi Liga Champions. Christian Pulisic mengungkapkan kebanggaannya setelah kesuksesan Chelsea memenangkan Liga Champions musim ini melawan Manchester City. Pulisic saat ini tengah bergabung dengan timnas Amerika Serikat untuk National League CONCACAF dan juga dia mengungkapkan rasa bangganya setelah memenangkan trofi Liga Champions bersama Chelsea. Itu adalah beberapa hari yang luar biasa. Merekanya dan beberapa keluarga dan teman di sana serta bersama rekan tim saya adalah pencapaian yang luar biasa. Jadi kami sangat bangga, ujar Pulisic seperti dikutip dari Sports Illustrated. Sekarang sudah harus kembali bekerja, tapi saya senang memiliki kesepakatan untuk mengejar trofi ini bersama tim nasional. Dan ya, siap untuk pergi. Soal kesulitan yang dia hadapi ketika harus beralih tugas antara klub dan timnas, ia menambahkan pergi dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya adalah apa yang telah saya lakukan sepanjang musim. Jadi saya harus terus-menerus memfokuskan kembali dan bersiap-siap untuk pertandingan berikutnya dan perubahan haluan yang cepat. Untuk itu adalah sesuatu yang biasa saya lakukan.